Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana. Perlu kita ketahui, ada 3 persamaan kesetimbangan, yaitu yang pertama, sigma momen sama dengan 0. Jadi maksudnya, jumlah semua momen pada suatu titik harus sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma V sama dengan 0. Jumlah seluruh gaya-gaya yang searah vertikal baik ke atas maupun ke bawah harus sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah sigma H sama dengan 0. Jumlah seluruh gaya-gaya horizontal baik dia ke kanan maupun ke kiri harus sama dengan 0. Kemudian, langkah-langkah menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana antara lain adalah yang pertama, kita tentukan reaksi-reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan dan kita harus mengasumsikan arahnya terlebih dahulu. Yang kedua, mencari besar reaksi tumpuan vertikal yang ada pada satu titik dengan menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0 di titik tumpuan yang lainnya. Yang ketiga, setelah besar reaksi tumpuan arah vertikal didapatkan, kita cek atau kita kontrol dengan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Dan langkah yang keempat, yang terakhir adalah reaksi tumpuan yang arah horizontal pada tumpuan sendi dapat kita cari dengan menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada contoh soal berikut ini. Cari reaksi tumpuan balok sederhana pada gambar berikut ini. Titik A pada balok diberikan tumpuan sendi. Titik B pada balok diberikan tumpuan roll. Sedangkan di titik C diberikan gaya luar berupa beban terpusat P sebesar 20 Newton. Balok sederhana ini memiliki panjang bentang sebesar 10 meter dengan rincian dari A ke C sebesar 8 meter dan dari C ke B sebesar 2 meter. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung reaksi tumpuan pada balok tersebut? Langkah yang pertama adalah menentukan reaksi yang ada pada tumpuan dan mengasumsikan arahnya. Nah, sekarang kita tahu pada video yang pertama bahwa tumpuan sendi yang ada di titik A memiliki 2 reaksi tumpuan, yaitu berupa RVA dan RHA. Sedangkan tumpuan roll yang ada di titik B memiliki 1 reaksi tumpuan, yaitu berupa RVB. Nah, sekarang arah RVA dan RVB kita asumsikan arahnya ke atas dengan logika bahwa reaksi tumpuan akan menyeimbangkan gaya luar yang ada. Jika gaya luar arahnya ke bawah, berarti reaksi tumpuannya kita asumsikan dia arahnya ke atas. Untuk RHA, reaksi horizontal yang ada di titik A, boleh diasumsikan ke kanan maupun ke kiri, karena kita tahu di balok sederhana tersebut tidak ada gaya luar horizontalnya. Nah, setelah kita mengasumsikan reaksi tumpuan yang ada, langkah yang kedua yaitu kita akan mencari besarnya RVA. Caranya yaitu jika kita ingin mencari atau menghitung RVA, kita menggunakan rumus sigma momen di titik tumpuan lainnya, yaitu di sini titik B harus sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sigma momen B sama dengan 0. Nah, sekarang persamaannya bagaimana? Yaitu semua gaya yang akan menghasilkan momen di titik B itu harus kita hitung.
Jadi kita hitungnya berjalannya mulai dari kiri ke kanan, atau mulai dari titik A sampai dengan ke titik B. Nah, di titik A ada gaya RVA. RVA akan menyebabkan sebuah momen di titik B, yaitu arahnya searah jarum jam. Sehingga di sini kita tuliskan RVA dikalikan dengan jaraknya ke titik B, yaitu 10 meter. Nah, di sini karena dia arah momennya searah jarum jam, maka kita asumsikan dia positif. Nah, makanya di sini kita tuliskan RVA dikalikan 10. Kemudian kita jalan lagi ke titik C, ada gaya P. Gaya P akan menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam terhadap titik B. Sehingga di sini minus 20 dikalikan dengan jaraknya yaitu 2. Nah, tanda minus di sini akan menjelaskan bahwa momen yang dihasilkan oleh gaya P itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian satu lagi untuk yang RHA, kenapa di sini tidak saya tuliskan? Karena RHA tidak memiliki jarak yang tegak lurus terhadap titik B, sehingga RHA dikalikan 0 juga sama aja, yaitu sama dengan 0. Nah, persamaannya menjadi seperti ini. 10 RVA dikurangi 20 dikalikan 2, yaitu 40, akan sama dengan 0, sehingga RVA akan didapatkan sebesar 4 Newton. Begitu pula sekarang, jika kita ingin mencari nilai RVB, berarti kita menggunakan persamaan sigma momen di titik A yang harus sama dengan 0. Berarti kita mulai dari boleh misalkan dari RVB-nya. Berarti RVB akan menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam terhadap titik A. Sehingga di sini ada persamaan minus RVB dikalikan jaraknya yaitu 10. Kemudian beban P akan menghasilkan momen yang searah jarum jam terhadap titik A. Sehingga di sini menjadi plus 20. 20 ini besarnya gaya P dikalikan dengan 8, yaitu jarak dari P ke titik A. Itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita tuliskan lagi minus 10 RVB ditambah 160 sama dengan 0, sehingga didapatkan RVB sama dengan 16 Newton. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah diketahui RVA dan RVB, berarti kita perlu cek atau kita kontrol dengan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Jadi semua jumlah gaya yang arahnya vertikal, baik dia ke atas maupun ke bawah, itu harus sama dengan 0. Nah, di sini yang ke atas kita asumsikan dia positif, sedangkan gaya yang ke bawah kita asumsikan dia negatif. Sehingga di sini ada RVA dikurangi dengan P ditambah dengan RVB harus sama dengan 0. Kita masukkan nilai RVA-nya yang tadi yaitu 4 dikurangi 20 ditambah RVB-nya 16 sama dengan 0. Sehingga ternyata setelah kita hitung 0 akan sama dengan 0. Nah, di sini berarti sudah oke, atau RVA dan RVB yang kita dapatkan nilainya sudah benar. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu kita tentukan reaksi horizontalnya. Nah, di sini menggunakan persamaan sigma H sama dengan 0. Sehingga RHA, karena di sepanjang balok tidak ada gaya yang arahnya horizontal lainnya, berarti ya sudah, RHA-nya bernilai 0 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi tumpuan yang ada di titik A yaitu ada RVA sebesar 4 Newton dan RHA sebesar 0 Newton. Sedangkan reaksi tumpuan yang ada di titik B adalah RVB yaitu sebesar 16 Newton. Nah, sampai di sini video pembelajaran yang kedua. Selamat mencoba dan berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.